Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saudaraku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'allum. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa curahkan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah pada diri kita, sehingga kita semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas pengorbanan beliau hadirin, pengorbanan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, sehingga hari ini kita kenal kalimah la ilaha illallah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita lanjutkan yang kemarin. Yaitu tentang keutamaan infak, keutamaan menginfakkan harta. Sekarang kita beralih ke celaan terhadap kebakhilan. Banyak sekali hadis yang membicarakan tentang keutamaan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dan sudah sepatutnya jika ia diutamakan. Karena dalam rangka mencari agama yang benar, ia telah menanggung banyak penderitaan dan banyak negara yang telah dijelajahi. Usia Salman radhiyallahu an sangat panjang, yakni 250 tahun. Mengenai usia Salman radhiyallahu an ini tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan sebagian ada yang menyebutkan bahwa umurnya mencapai 350 tahun. Dan sebagian yang lain menyebutkan lebih dari itu. Sehingga sebagian mengatakan bahwa ia menjumpai zaman Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan zaman antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Isa alaihissalam berjarak 600 tahun. Ia mengetahui bahwa dari kitab-kitab terdahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman yang akan diutus. Ia keluar dari negerinya untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu meminta penjelasan dari para pendeta dan orang-orang alim pada zaman itu. Dan mereka selalu memberi berita gembira bahwa kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat, beserta tanda-tanda kerasulannya. Ia adalah salah seorang dari putra mahkota Persia. Dalam rangka pencariannya itu, ia mengembara dari satu negara ke negara yang lain. Pada suatu ketika, seseorang telah menangkapnya dan menjadikannya sebagai hamba sahaya dan menjualnya. Ia selalu saja dijual dari satu tangan ke tangan yang lain. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa ia berkata, lebih dari 10 majikan yang telah membeliku. Yang terakhir kali membelinya adalah seorang Yahudi Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhijrah ke Madinah, ketika Salman radhiyallahu an mengetahuinya, ia pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menyelidiki tanda-tanda kenabian yang telah diberitahukan kepadanya.
dan ia pun mengujinya. Lalu ia pun memeluk Islam. Setelah itu ia dimerdekakan dengan cara memberi uang tebusan kepada tuannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 4 orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antaranya adalah Salman. Dalam kitab Ishabah. Bukan berarti bahwa Allah SWT tidak cinta kepada yang lainnya. Tetapi 4 orang ini termasuk golongan orang yang dicintai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ali radhiyallahu an, disebutkan bahwa Rasulullah SAW berusaha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ali radhiyallahu an, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, untuk setiap nabi Allah Subhanahu wa taala menjadikan 7 orang yang cerdik, dalam kurung, yakni segolongan khusus orang-orang mulia yang menjaga kerja nabi itu secara lahir dan batin dan sebagai penolong. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan 14 orang yang mulia untukku. Ketika seseorang bertanya, siapakah mereka itu? Ali radhiyallahu anhu berkata, saya dan kedua anak saya, Hasan dan Husain. Ja'far radhiyallahu anhu, Hamzah radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Bilal radhiyallahu anhu, Salman radhiyallahu anhu, Ammar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan Miqdad radhiyallahu anhu. Dalam kitab Miskat. Jika diteliti, jelaslah bahwa dalam suatu masalah yang penting mereka mempunyai keistimewaan. Dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan bahwa ketika ayat dari surat Al-Jumu'ah diturunkan, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Rasulullah SAW hanya diam, tidak menjawab. Para sahabat radhiyallahu anhum mengulangi pertanyaannya tersebut hingga 3 kali. Maka Rasulullah SAW bersabda sambil meletakkan tangannya di atas pundak Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seandainya iman berada di Suraya, maka sebagian orang dari mereka akan mengambilnya dari sana. Dalam sebuah hadis disebutkan, bila ilmu berada di Suraya. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan, bila agama berada di Suraya, maka sebagian orang Persia akan mengambilnya dari sana. Dalam kitab Fathul Bari. Allama Suyuti rahmatullah alaih sendiri yang termasuk golongan ulama ahli tahqiq dari mazhab Syafi'i berkata bahwa hadis ini adalah hadis sahih yang bisa dipegang sebagai dasar mengenai keutamaan Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Dalam kitab Muqaddimah A'ujazul Masalik. Ayat ke-10. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Dalam kurung, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24.
Keterangan, bersedih hati ketika datang musibah sudah menjadi tabiat manusia. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini hendaknya jangan sampai terlalu bersedih sehingga semua urusan terhenti, baik itu urusan agama maupun dunia. Juga telah menjadi tabiat manusia jika sejak semula telah meyakini sepenuhnya bahwa suatu kejadian itu pasti akan terjadi yang tidak bisa diubah dengan usaha dan ikhtiar, maka kesedihan itu akan menjadi ringan. Sebaliknya, jika sesuatu terjadi berlawanan dengan yang diharapkan, hal itu akan semakin menyedihkannya. Oleh karena itu, dalam ayat ini telah diingatkan bahwa hidup dan mati, susah dan senang, karunia dan musibah, semuanya itu telah ditentukan sebelumnya, yang pasti akan terjadi. Jika demikian, untuk apa terlalu gembira atau terlalu bersedih ketika tertimpa musibah sehingga ia hampir saja binasa? Dalam ayat ini disebutkan dua lafaz, yakni muhtal dan fakhur. Terjemahannya adalah orang-orang yang bangga dan sombong. Bangga adalah perasaan dalam diri sendiri yang bisa muncul tanpa adanya orang lain. Sedangkan sifat sombong dapat muncul ketika ada orang lain. Sebagian ulama menulis bahwa ikhtial adalah merasa bangga dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Sedangkan fakhur adalah perasaan bangga terhadap sesuatu yang ada di luar tubuhnya seperti harta dan pangkat. Dalam kitab Bayanul Quran, Quz'ah rahmatullah alaih berkata, ketika saya melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memakai pakaian tebal, lalu saya berkata, saya membawa kain tipis buatan Khurasan. Bila engkau memakainya, maka dengan melihat kain itu di badanmu akan sejuk mataku. Ia berkata, saya takut jangan-jangan saya akan menjadi muhtalan fakhuro setelah memakai baju itu. Dalam kitab Durrul Mansur. Demikianlah ia merasa khawatir dengan memakainya, jangan-jangan timbul perasaan sombong dan bangga dalam dirinya. Masya Allah, alhamdulillah, saudaraku nikmat Allah SWT, sudah 13 menit taklim kita, Masya Allah. Bukan masalah lamanya atau sebentarnya, saudaraku. Yang terpenting apa makna yang terkandung dalam taklim tersebut, Masya Allah. Yang pasti ini adalah berita-berita dari Allah SWT, berita-berita dari Rasulullah SAW. Istilahnya akhirat dalam berita. Kalau hari ini kita sering mendengar dunia dalam berita, maka ini adalah akhirat dalam berita. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga taklim yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kepahaman dan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain, ya. Di-share video ini ke teman-teman yang lain agar sama-sama tahu berita-berita akhirat, sehingga semakin hari semakin rindu kampung akhirat. Saudaraku rahmat Allah SWT, tak lupa pula doakan kami Al-Fakir, ya. Semoga senantiasa diistiqomahkan dalam iman dan diistiqomahkan dalam usaha iman. Untuk sempurna majelis kita tutup doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.